Di sebuah hutan di salah satu dataran Spanyol, ada dua orang backpacker yang sedang tersesat. Kita sebut saja yang laki-laki dengan nama Andi dan yang perempuan dengan nama Anggi. Sudah hampir beberapa minggu mereka berdua tersesat di hutan itu. Mereka lalu terlihat senang karena berhasil menemukan sebuah jalan raya. Jalan raya maksudnya, kalau jalan raya dosa. Dan saat mereka hendak meneruskan perjalanan mereka, di depan sana terlihat banyak sekali kepulan asap tebal yang terlihat menyelimuti jalan. Tiba-tiba saja ada bayangan seorang wanita yang jalan seperti zombie dan berlari ke arah mereka. Si Andi yang mata keranjang melihat bahwa zombie itu sangatlah seksi lalu menghampirinya. Namun tanpa diduga zombie seksi itu langsung memakan Andi dengan lahapnya. Inilah dia, The Passenger. Di salah satu daerah Spanyol ada seorang supir travel yang nyentrik bernama Blasco yang sedang membawa penumpangnya yang bernama Mariela. Berbeda dengan supir travel biasanya yang lebih banyak diam kalau lagi nyetir, si Blasco ini selalu SKSD sama penumpangnya sampai-sampai membuat penumpangnya risih dan sampai memakai headsetnya agar tidak selalu mendengar ocehan dari Blasco. Pada hari itu Blasco juga menjemput seorang wanita seksi yang hendak pergi bersamanya dengan membawa anaknya. Wanita itu bernama Lydia dan anaknya bernama Marta. Saat Blasco melihat Marta, matanya terlihat terbelalak karena Marta adalah gadis yang berpakaian seksi walaupun sedikit ketus. Sepertinya Marta ini terlihat mempunyai sedikit hubungan yang buruk dengan ibunya. Bahkan mereka sempat ribut karena Marta nggak mau duduk di belakang sama ibunya. Si Blasco kemudian meminta kepada Mariela untuk duduk di belakang bersama dengan Lydia, sedangkan si Marta duduk di depan dengan Blasco. Ajib bener emang abang supir travel ini. Pilihan dari Blasco pun tepat. Marta yang duduk di sampingnya ternyata suka ngobrol. Berbeda dengan si Mariela yang lebih banyak diam. Marta dan Blasco pun saling curhat tentang luka yang ada di wajah mereka. Ya, tapi Blasco sedikit menggoda lah. Namun mamahnya Marta meminta si Blasco ini untuk tidak menggoda anaknya dan memintanya untuk diam. Ya está bien, ¿eh? No sé qué tiene de divertido. Y no ha tenido tiempo de quitarla. ¿Y esto qué significa? Marta, ponte el cinturón. Si Blasco ini sangat menyebalkan. Bahkan dia menunjukkan sebuah modifan di mobilnya yang bisa digunakan untuk memberikan sesuatu kepada penumpang di belakang. Tapi caranya itu loh, lihat nih. Tahu kan kalian gestur kayak gini dilakukan buat apa? Sontak Mariela dan Lydia selaku wanita dewasa melihat hal itu agak tidak nyaman duduknya. Malam pun tiba. Blasco yang harusnya pergi lewat tol agar bisa lebih cepat sampai di tujuan, mereka malah memutar melewati jalan di sebuah hutan untuk menghemat biaya. Ternyata Lydia ingin mengantarkan Marta untuk tinggal bersama dengan ayahnya karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan nakal Marta. Estorbo. Mi madre quiere que viva con él. Di tengah jalan, mobil Blasco pun berhenti karena melihat banyak asap tebal. Blasco lalu turun untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Blasco lalu mencium bau yang sangat busuk dari pinggir jalan. Blasco lalu mengecek sumber dari bau busuk tersebut. Blasco pun menemukan sebuah apa ya yang namanya seperti pesawat alien, tapi ya nggak tahulah apa itu. Marta dan Lydia lalu ikut turun karena penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Blasco. Marta lalu menemukan sebuah benda aneh yang mirip seperti ulat raksasa. Marta yang penasaran pun ingin memegangnya, tapi saat hendak menyentuhnya tiba-tiba saja ada seekor cacing yang masuk melalui jari telunjuknya. Setelah berhasil mengecek benda itu, Blasco akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Di dalam mobil itu, untuk menghilangkan kejenuhan, Lydia dan Mariela pun ngobrol dan saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Mariela menceritakan tentang dirinya yang sudah terkena kanker hingga stadium akhir. Sedangkan Lydia menceritakan tentang bagaimana mantan suaminya membuat Marta mengalami luka yang mengerikan di wajah anaknya. Gak mau kalah sama mamahnya, Marta dan Blasco juga saling ngobrol untuk menghilangkan kebosanan dan rasa kantuk mereka. Namun pada saat mereka sedang asik ngobrol, Marta terlihat berdiam diri sambil melihat ke arah telunjuknya yang terlihat membengkak serta matanya yang berubah menjadi putih seperti zombie. Hey, ¿qué pasa? Señora, no sé qué le pasa a su hija, mire, se ha quedado tiesa. Niña, Marta. Blasco dan Lydia pun mencoba untuk menyadarkan Marta. Namun di saat si Blasco lagi fokus sama Marta dan gak fokus sama jalanan, dia menabrak seseorang yang terlihat sedang berdiri di tengah jalan. Dengarkanlah. Marta pun tersadar, sedangkan si Blasco ini mencoba untuk kabur dari orang yang sudah dia tabrak. Namun si Mariela yang seorang biarawak memaksa Blasco untuk kembali dan menolong korban yang sudah mereka tabrak. Ya sebenarnya si Blasco ini sudah curiga, nggak mungkin ada orang di tengah jalan malam-malam. Tapi karena dia dipaksa oleh Mariela dan Lydia, Blasco pun menghentikan mobilnya dan memutar balik.
Benar saja, di sana mereka pun menemukan seorang yang tergeletak di jalan. Lydia dan Blasco lalu mencoba menelpon polisi untuk melaporkan apa yang sedang terjadi. Namun ponsel mereka tiba-tiba saja terbakar. Mariela lalu mencoba untuk mengobatinya dengan menggunakan sebuah perban. Sedangkan di dalam mobil, jari telunjuk Marta terlihat sudah membusuk karena dimakan oleh cacing. Mereka bertiga lalu memasukkan korban itu ke mobil milik Blanco. Tapi yang aneh, wajah dari korban itu terlihat sudah keriput semua dan terlihat seperti zombie. Dan tiba-tiba saja dia tersadar dan mencoba menggigit Mariela. Sementara itu, di bagian depan Lydia dan juga Blasco bertengkar karena berselisih paham. Saking bisingnya suara mereka, Marta sampai menyalakan musik di mobil itu dengan suara yang sangat keras. Di saat Blasco dan Lydia sedang sibuk bertengkar, Mariela sudah terinfeksi virus zombie dan akan menjadi seperti mereka. Mariela lalu bangkit dan menyerang Lydia. Lydia yang terdesak oleh serangan zombie dari Mariela itu lalu mencoba memberitahu kepada Blasco bahwa dia sedang dalam bahaya. Blasco yang mengetahui keadaan menjadi rumit lalu keluar dari mobil itu dan berencana untuk kabur. Sementara di sisi Marta, dia mencoba untuk menyelamatkan ibunya yang sedang diserang oleh zombie dari Mariela. Di saat Marta sudah terjatuh, Blasco kemudian datang dan membawa gitarnya lalu dipukulkan ke muka dari zombie Mariela hingga dia terjatuh. Blasco lalu mencoba untuk membawa Lydia dan Marta untuk pergi dari tempat itu. Blasco, Marta, dan Lydia pun berlari menuju ke dalam hutan. Mereka lalu memutuskan untuk berpencar agar salah satu dari mereka bisa selamat. Blasco juga menenangkan Marta bahwa zombie itu tidak akan mengejar Marta dan Lydia, karena Blasco lah yang sudah memukul kepala zombie itu menggunakan gitarnya. Jadi zombie itu pasti akan mengejar Blasco. Ternyata Pak Blasco ini gentle sekali ya guys. Tenemos que separarnos. Vale, esto es lo mejor para vosotras. Además con los guitarrazos que le he puesto yo en la cabeza y con la... Blasco lalu naik ke atas pohon untuk menghindari kejaran dari zombie Mariela. Sedangkan Lydia mencoba untuk mengeluarkan cacing yang ada di tangan Marta. Karena Lydia mengambil cacing yang ada di tangan Marta menggunakan sebuah pisau, Marta pun berteriak kesakitan hingga membuat si zombie dari Mariela mendengar suaranya dan langsung pergi mencari mereka. Namun saat zombie itu sudah sampai di tempat mereka, Lydia dan Marta sudah pergi dari tempat itu. Untuk menyelamatkan Marta, Lydia pun memutuskan bahwa mereka harus berpencar. Namun Marta yang ketakutan tidak mau menuruti perintah ibunya. Dan demi keselamatan Marta, Lydia pun bermaksud membuat zombie dari Mariela untuk mengejarnya dan bisa memberikan ruang lebih banyak kepada Marta untuk bisa kabur dari hutan itu. Lo que dije antes, no me dejes sola. Vete, por favor, vete. Mereka pun berpisah. Walaupun ketakutan, Lydia sudah bertekad bahwa dia akan membunuh Mariela. Sementara itu, Marta bertemu dengan Blasco dan mereka berdua pun mencoba kabur. Namun saat Blasco dan Marta sudah sampai di mobil mereka mendengar sebuah teriakan dari dalam hutan. Mendengar teriakan yang sangat penging itu, Marta yang awalnya ingin menyusul ibunya dari dalam hutan lalu memutuskan untuk pergi bersama Blasco menggunakan mobilnya. Sedangkan kini si Lydia sudah terlihat menjadi zombie seperti Mariela. Namun berbeda dengan film zombie pada umumnya yang bisa menularkan penyakit zombinya kepada orang lain, di film ini kayaknya sih zombie itu hanya akan berpindah tubuh setelah mereka menggigit orang lain. Teorinya sih gitu kayaknya. Di dalam mobil, Marta pun menangis karena memikirkan ibunya yang sudah menjadi zombie. Dan untuk menenangkan perasaan Marta yang selalu menangis, Blasco pun memutar sebuah musik. A ver, vale. Venga. Saat mobil Blasco sedang berjalan, terlihat tangki bensin mobilnya mengalami kebocoran. Sedangkan untuk mendapatkan bahan bakar, mereka harus berjalan sejauh 15 km lagi. Malam yang sial untuk mereka. Benar saja, pada saat Blasco hendak sampai di sebuah SPBU, bahan bakar mobilnya pun habis. Blasco dan Marta pun harus mendorong mobil itu di bawah sinar rembulan. Indah sekali, bro. Ahora, arriba. Joder, que tan pesado, Dani. Dan saat mereka sampai di SPBU, ternyata SPBU itu sedang tutup dan tidak ada yang menunggu. Blasco pun lebih memilih untuk mengisolasi tangki mobilnya yang bocor.
Blasco lalu memutuskan untuk pergi mencari bantuan dan meninggalkan Martha sendirian di mobil. Blasco pun memasuki sebuah pemukiman dengan membawa jerigen serta selang. Dan setelah Blasco menemukan sebuah mobil yang terparkir, Blasco pun menyedot bahan bakarnya dan memindahkan ke jerigennya. Sementara itu di tempat Martha, Lydia yang sudah menjadi zombie sudah sampai di mobilnya. Martha pun hendak kabur dari mobil itu. Namun secara tak terduga penjaga SPBU itu sudah kembali dengan menyapa zombie dari Lydia. Buat mendapat angin segar, zombie Lydia pun langsung menghampirinya dan memotong kepala dari penjaga SPBU itu. Di tempat Blasco mengisi bahan bakar, dia menemukan seekor kucing yang menuntunnya ke tempat pemilik sebuah rumah. Dan saat Blasco melihat ke dalam rumah itu, semua penghuninya terlihat sudah mati dengan kepala yang terputus. Blasco pun segera kembali ke mobilnya setelah jerigennya terisi penuh. Setelah sampai di mobilnya, Blasco lalu menghampiri Martha yang terlihat sangat ketakutan sambil menjelaskan bahwa ibunya sudah ada di tempat itu. Mereka pun cepat-cepat memacu mobilnya untuk lari dari tempat itu. Di saat Blasco sedang memacu mobilnya di tengah jalan, tiba-tiba saja hujan turun. Mobil itu pun diketuk dari bagian atas oleh zombie dari Lydia. Blasco yang kemampuan mengendalikan mobilnya mirip sama Vin Genset pun mencoba membuat mobilnya oleng. Dan setelah zombie Lydia terjatuh, Blasco pun melindasnya berulang kali sampai tubuhnya remuk. Namun ya namanya zombie, berapa kali pun dihancurkan mereka akan selalu bangkit, guys. Blasco dan Martha pun kini mengira bahwa penderitaan mereka sudah selesai. Namun karena kelelahan di tengah jalan, Blasco merasa pusing dan jatuh pingsan. Martha pun panik karena saat itu juga ibunya sudah berada di belakang mobil yang mereka tumpangi. Namun entah apa yang ada di pikiran Martha. Dia pergi ke belakang mobil itu untuk mencari air minum agar Blasco bisa sadar. Padahal zombie itu di belakangnya. Zombie yang tidak mempunyai akal dan pikiran itu pun hanya memandangi Blasco dari belakang. Padahal Martha ada di bawahnya. Zombie dari Lydia pun berhasil menjulurkan lidahnya melalui lubang penghubung yang dibuat oleh Blasco dan berhasil mencekiknya. Namun Martha berhasil datang dan menghentikan cekikan dari Lydia dan membuat Blasco kembali selamat. Setelah berhasil menyelamatkan Blasco, Martha lalu memberikan minuman itu kepadanya. Sedangkan zombie Lydia sudah berada di sebelah mobilnya dan berhasil memecahkan kaca jendela di sampingnya. Martha pun berteriak, "Mama, ini aku anakmu." Namun sekali lagi, zombie yang tidak mempunyai akal dan pikiran yang nggak punya kemampuan untuk mengenali orang lain walaupun itu anaknya sendiri. Lydia pun berhasil mencapai Martha dan ingin menggigitnya. Namun saat itu Blasco yang sudah tersadar langsung tancap gas dan berhasil kabur sekali lagi dari Lydia. Zombie Lydia pun berlari sangat kencang dan berhasil masuk ke mobil itu. Lydia juga berhasil memecahkan kaca penghubung yang ada di belakang Blasco dan menarik Martha ke bagian belakang. Melihat Martha sedang dalam bahaya, Blasco pun mempunyai sebuah ide dengan menabrakkan mobilnya agar Martha bisa lepas dari cengkraman Lydia. Blasco pun melaju dengan kecepatan penuh diiringi teriakan dari Martha. Blasco lalu menabrakkan mobil kesayangannya ke sebuah pohon besar. Dar, kali ini nggak ada dengarkan lah. Setelah tersadar dari pingsannya, Blasco lalu mencari Martha dan membawanya untuk keluar dari mobil itu. Blasco dan Martha pun mengira bahwa zombie itu sudah koit. Tapi itu tidak benar, Blasco. Martha kini kembali ditarik oleh zombie dari Lydia. Dan karena lelah dengan semuanya, si Blasco secara tiba-tiba melepas pakaiannya dan menganggap dirinya seolah-olah si Lydia ini adalah seekor banteng. Turu. Namun jancoknya, zombie dari Lydia pun terpancing dengan tantangan dari Blasco. Piye toki? Namun itu hanya sekejap saja, zombie itu terpancing. Blasco kini terlihat diserang dan hendak diambil kesadarannya untuk menjadi wadah zombie yang baru. Keadaan pun kembali menegang. Martha pun datang dan menusuk zombie itu dengan menggunakan sebuah pedang hingga Lydia pun tergeletak.
Marta dan Blasco pun selamat dan hendak pergi dari tempat itu. Namun mereka menyaksikan seekor makhluk kecil keluar dari dalam tubuh Lydia. Blasco dan Marta pun membakar makhluk itu hingga makhluk itu mati. Blasco dan Marta pun menari dengan diiringi lagu yang diputar dari mobil milik Blasco yang sudah hancur untuk merayakan kemenangan mereka. Saat hari sudah pagi, Blasco dan Marta pun mampir di sebuah bar yang terlihat kosong. Marta pun izin ke kamar mandi, sedangkan Blasco duduk di meja itu sambil menikmati sebotol wine. Ternyata di tempat itu semua penghuninya sudah terlihat menjadi zombie. Marta yang keluar dari kamar mandi pun ternyata sudah terserang oleh virus zombie. Blasco yang melihat bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka, lalu meminum segelas wine sambil mengucapkan cheers. The end. Film pun berakhir. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.